Perkenalkan, nama saya Fadila dari Prodi Manajemen dengan NIM B23010015 dari kelompok 4 dengan materi optimasi dengan satu variabel bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Larasati, NIM B23010038, Prodi Manajemen kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadebwi Sugiarta, nomor stambuk B23010011, Prodi Manajemen kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mas Anastasia dari kelompok 4 NIM B23010043, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Prodi Manajemen NIM B23010037. Dalam metode operasi optimasi dengan satu variabel bebas pada mengacu mencari nilai optimal dari suatu fungsi dengan memvariasikan satu variabel bebas. Tujuan utama dari optimasi ini adalah untuk menemukan nilai variabel bebas yang menghasilkan nilai ekstrim, maksimum atau minimum dari fungsi yang diberikan. Kemudian ada langkah-langkah umum. Langkah-langkah umum dalam optimasi dengan satu variabel bebas pada metode operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan fungsi objektif. Identifikasi fungsi yang ingin dioptimalkan, misalnya f dalam kurung x adalah fungsi yang ingin kita optimalkan. Kemudian yang kedua, tentukan batasan. Jika ada batasan yang perlu dipertimbangkan seperti batasan pada variabel bebas. Tentukan batasan tersebut. Misalnya x harus berada dalam rentang tertentu. Kemudian yang ketiga, turunkan fungsi objektif. Turunkan fungsi objektif terhadap variabel bebas. Ini akan menghasilkan turunan pertama dari kedua fungsi objektif. Kemudian yang keempat, cari titik kritis. Cari titik kritis dengan menyelesaikan persamaan turunan pertama fungsi objektif. Titik ini adalah titik di mana turunan pertama sama dengan 0. Yang kelima, evaluasi titik kritis. Evaluasi nilai fungsi objektif pada titik kritis yang ditemukan ini akan memberikan nilai-nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Kemudian yang keenam, tentukan nilai optimal. Tentukan nilai optimal berdasarkan nilai-nilai fungsi yang dievaluasi pada titik kritis. Jika kita mencari nilai maksimum, pilih nilai yang memberikan nilai fungsi terbesar. Jika kita mencari nilai minimum, pilih nilai yang memberikan nilai fungsi terkecil. Kemudian yang ketujuh, verifikasi hasil. Verifikasi hasil dengan memeriksa apakah nilai yang ditemukan adalah maksimum atau minimum dengan menggunakan turunan kedua fungsi objektif. Jika turunan kedua positif, jika turunan kedua negatif, maka titik tersebut adalah maksimum. Kemudian yang ke-8, interpretasikan hasil. Interpretasikan hasil yang ditemukan dalam konteks masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, jika kita mengoptimalkan fungsi biaya, hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai nilai biaya minimum yang dapat dicapai. Metode operasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan berbagai masalah ekonomi, seperti biaya produksi, optimasi pendapatan, atau optimasi alokasi sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi dengan satu variabel bebas dalam aplikasi ekonomi. Dapat digunakan untuk mencari nilai optimal dari suatu variabel yang mempengaruhi hasil ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi optimasi dengan satu variabel bebas dalam konteks ekonomi. Yang pertama, optimasi harga. Dalam bisnis, perusahaan dapat menggunakan optimasi dengan satu variabel bebas untuk menentukan harga optimal untuk produk atau layanan mereka.
Tujuan perusahaan adalah untuk menemukan harga yang memaksimalkan pendapatan atau keuntungan. Dalam hal ini, variabel bebas adalah harga dan perusahaan dapat menggunakan metode operasi untuk mencari harga yang menghasilkan pendapatan atau keuntungan maksimum. Yang kedua, optimasi produksi. Dalam industri manufaktur, perusahaan dapat menggunakan optimasi dengan satu variabel bebas untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Tujuan perusahaan adalah untuk menemukan tingkat produksi yang meminimalkan biaya produksi atau memaksimalkan keuntungan. Variabel bebas dalam hal ini dapat berupa jumlah produksi atau tingkat penggunaan sumber daya tertentu seperti tenaga kerja atau bahan baku. Yang ketiga, optimasi investasi. Dalam investasi, individu atau perusahaan dapat menggunakan optimasi dengan satu variabel bebas untuk menentukan alokasi optimal dari portofolio investasi mereka. Tujuan adalah untuk menemukan alokasi yang memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan risiko. Variabel bebas dalam hal ini dapat berupa proporsi investasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, atau properti. Yang keempat, optimasi konsumsi. Dalam pengambilan keputusan konsumen, individu dapat menggunakan optimasi dengan satu variabel bebas untuk menentukan tingkat konsumsi yang optimal. Tujuan individu adalah untuk menemukan tingkat konsumsi yang memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan mempertimbangkan batasan anggaran. Variabel bebas dalam hal ini adalah tingkat konsumsi dari suatu barang atau layanan. Yang kelima, optimal pemasaran. Dalam strategi pemasaran, perusahaan dapat menggunakan optimasi dengan satu variabel bebas untuk menentukan alokasi anggaran pemasaran yang optimal. Tujuan perusahaan adalah untuk menemukan alokasi yang memaksimalkan efektivitas pemasaran atau keuntungan yang dihasilkan dari upaya pemasaran. Variabel bebas dalam hal ini dapat berupa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk iklan, promosi, atau kegiatan pemasaran lainnya. Dalam semua contoh di atas yang saya sebutkan tadi, optimasi dengan satu variabel bebas dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil ekonomi yang optimal. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil ekonomi seperti faktor pasar, persaingan, dan preferensi konsumen. Optimasi dengan satu variabel bebas dalam aplikasi ekonomi. Optimasi dengan satu variabel bebas dalam aplikasi ekonomi adalah proses mencari nilai optimal dari suatu fungsi ekonomi yang tergantung pada satu variabel. Tujuan dari optimasi ini adalah untuk mencapai hasil terbaik atau paling menguntungkan dalam konteks ekonomi. Contoh, penerapan optimasi dengan satu variabel bebas dalam konteks ekonomi. Ketika perusahaan ingin menentukan harga optimal untuk produknya, perusahaan akan mencari harga yang akan menghasilkan keuntungan maksimal atau pendapatan maksimal dengan menggunakan metode matematika seperti turunan. Perusahaan dapat menemukan harga yang memaksimalkan keuntungan atau pendapatan. Selain itu, optimasi dengan satu variabel bebas juga dapat digunakan dalam analisis biaya produksi. Misalnya, perusahaan ingin menentukan jumlah optimal dari suatu input produksi seperti tenaga kerja. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengaruh materi 4 tentang pengaruh pajak dan subsidi. 2. Pengaruh pajak profesional terhadap keseimbangan pasar. Pajak profesional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentasi tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, penaikan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika pengenaan pajak spesifik menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas sejajar dengan kurva penawaran sebelum pajak. Dengan kata lain, lereng kurvanya tetap, maka pajak profesional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A tambah BQ, maka dengan dikenakan pajak profesional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah TP. P kurang TP sama dengan A tambah BQ.
1 kurang T, P sama dengan A tambah BQ. P sama dengan A per 1 kurang T tambah B per 1 kurang T. Q atau Q sama dengan A minus A per B tambah 1 kurang T per B. Dari sini terlihat kurva penawaran P sama dengan PQ sesudah pajak profesional mempunyai pangkal vertikal yang lebih tinggi. Sekarang A per 1 kurang T semula hanya A dan juga lereng yang lebih besar. Sekarang B per 1 kurang T semula hanya B. Contohnya, andaikan kita memiliki data yang sama seperti pada kasus 6, yakni permintaan P sama dengan 15 kurang Q dari penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q, kemudian permintaan mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Jawabannya sebelum pajak PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Sesudah pajak persamaan penawaran akan berubah sementara persamaan permintaan tetap. P sama dengan 15 kurang Q atau Q sama dengan 15 kurang P. Penawaran sesudah pajak dengan T sama dengan 25% sama dengan 0,25. P sama dengan 3 tambah 0,5 Q tambah 0,25 P. Q 0,75 P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. P sama dengan 4 tambah 2 per 3 Q atau Q sama dengan minus 6 tambah 1 per 5 P. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS 15 kurang P sama dengan minus 6 tambah 1,5 P. 21 sama dengan 2,5 P. P sama dengan 8,4. Q sama dengan 15 kurang P. Q sama dengan 15 kurang 8,4. Q sama dengan 6,6. Jadi sesudah pajak PE sama dengan 8,4 dan QE sama dengan 6,6. Dalam hal ini besarnya pajak yang diterima oleh permintaan dari setiap unit barang adalah TX PE sama dengan 0,25 kali 8,4 sama dengan 2,1. Berdasarkan penyelesaian di atas dapat kita hitung beban pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan PE kurang P. TK sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Berarti setiap unit barang yang dibelinya konsumen menanggung pajak sebesar 2. Beban pajak yang ditanggung produsen atau disebut TP. TP sama dengan T kurang TK. TP sama dengan 2,1 kurang 1,4 sama dengan 0,7. Berarti setiap unit barang yang dijualnya, produsen menanggung pajak sebesar 1. Jumlah pajak yang diterima permintaan atau disebut T. T sama dengan Q E kali T. T sama dengan 6,6 kali 2,1 sama dengan 13,68. Berarti dalam sekali produsen pajak yang harus dibayar kepada pemerintah adalah sebesar 18. 3. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering disebut pajak negatif. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat pula bersifat proporsional. Dalam hal ini akan dibahas subsidi yang bersifat spesifik. Pengaruh dari subsidi yang diberikan atau atas produksi atau penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual mengurangi biaya produksi sehingga produsen menjual barang dengan harga yang lebih murah. Akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum subsidi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Dengan subsidi spesifik sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan penggal titik keseimbangan yang lebih rendah pada sumbu harga. Jika sebelum subsidi persamaan penawaran P sama dengan A tambah BQ, maka sesudah subsidi berubah menjadi P sama dengan A tambah BQ kurang S sama dengan Q kurang S tambah BQ. Contohnya, fungsi permintaan akan sesuatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Permintaan memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Beberapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dengan
subsidi. Jawabannya tanpa subsidi P sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Dengan subsidi harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah, persamaan penawaran berubah. Penawaran tanpa subsidi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Penawaran dengan subsidi P sama dengan 3 tambah Q tambah 0,5 Q kurang 1,5. P sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q. Q sama dengan minus 3 tambah 2P. Karena persamaan permintaan tetap P sama dengan 15, Q atau Q sama dengan 15 kurang P, maka keseimbangan pasar sesudah subsidi menjadi QD sama dengan QS 15 kurang P sama dengan minus 3 tambah 2P. 3P sama dengan 18, P sama dengan 6. Q sama dengan 15 kurang P sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9. Jadi dengan adanya subsidi PE sama dengan 6, QE sama dengan 9. Sekian dari saya.